pandangan ente tentang kalau gue bukan menjudutkan kaum feminis atau apa enggak. Gue mau kan lu sebagai ustadz nih bro. Ya biasa-biasa aja sih. Kalau kita gue bilang nih ya ke sobat-sobat semuanya yang di channel YouTube gue ini sedang berada di masa dimana gue itu berhenti dalam mengajarkan agama, men. Karena suatu hal, jadi prioritas lebih penting. Apa pernah kena somasi gitu? Bukan kena somasi. Apa tuh? Tadi gue bilang ada satu hal yang mengguncang jiwa gue yang belum gue ceritakan ke lu semua. Oke. Itu yang menyebabkan gue itu sekarang berhenti untuk berada di jalur agama. Tapi gue selalu minta doa untuk minder apa gimana nih bro? Enggak minder. Tapi itu lebih kepada apa ya, prihatin gue terhadap lingkungan sekitar gue yang begitu kurang menghargai ilmu agama, sehingga bahkan dari kurang menghargai ilmu agama itu dia bisa menyudutkan yang lebih tahu agama. Itu keprihatinan terbesar gue. Ya. Ibaratnya gini, gue itu belajar ilmu agama ya, effortnya itu nggak gampang, men. Betul. Betul. Ini yang baru belajar 1 atau 2 jam, udah lebih dari kiai mereka merasanya. Merasa pintar juga. Merasa lebih pintar daripada agama. Merasa lebih tahu agama dan dikasih tahu malah ngeyel. Nah sekarang gue pengen tahu pandangan lu. Ketika misalkan contohnya ada 3 pasangan nih, ini masih masalah pemimpin ya, menentukan calon pemimpin. Ada 2 laki-laki dan 1 wanita. Sedangkan kita tahu kualitas laki-laki itu dia lebih unggul nih dari seorang wanita. Kita pantas gak sih ketika udah terbukti kualitas dari misalkan dari 2 orang cowok ini calonnya, tiba-tiba yang jadi yang kita harus diajak untuk memilih perempuan jadi pemimpin. Boleh nggak sih seperti itu? Pandangan lu gimana sih? Pandangan gue begini ya. Kita memang di Quran disebutkan ar-rijalu ala qaumun ala nisa ya. Jadi laki-laki itu di atas kaum wanita. Iya betul. Itu nggak bisa kita hindari di iman nih. Oke. Tapi di sisi lain juga di Quran disebutkan tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah ketakwaan. Betul. Kalau ketakwaan, ya gue setuju. Ketakwaan. Ada nggak sih dalam sejarah Islam itu seorang wanita lebih unggul dari laki? Banyak. Pernah ada. Banyak. Dan jadi menjadi pemimpin juga banyak. Ada juga kan? Ada juga. Tapi karena keadaan darurat ya kalau nggak salah. Oh enggak? Ada loh keadaan darurat bro. Kalau keadaan darurat itu kita nggak usah bahas aja. Kalau keadaan darurat yang haram jadi halal itu udah nggak bisa. Bukan masalah haramnya kan dipimpin oleh seorang wanita. Menjadi imam misalkan. Oh imam sholat atau imam apa nih? Ya boleh lah lu diaplikasikan ke imam sholat. Sama aja sih, ke imam sama pemimpin itu sebenarnya sama aja. Kita bisa dulu konteksnya nih kita. Tapi ketika ada laki-laki yang lebih berkualitas dan mumpuni, kenapa tidak gitu? Kalau Mas berarti intinya kenapa harus memaksakan wanita untuk menjadi imam dan pemimpin? Ya, kita bedakan dulu konteksnya dalam memilih pemimpin dan juga memilih imam sholat. Oke. Kalau kita samakan, ini nggak akan selesai nih kita pembahasannya. Betul. Dalam konteks kepemimpinan, tadi disebutkan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu adalah hanya ketakwaannya saja. Dan sebetulnya gue pernah mempelajari itu pemimpin laki-laki atau perempuan. Sebetulnya di Quran tidak secara tegas melarang perempuan menjadi seorang pemimpin. Kalau pertanyaan lu tadi bagaimana kalau laki yang lebih unggul, berarti kan artinya bukan soal laki-laki atau perempuannya, berarti bicara kualitas dong. Betul. Nah ketika berbicara kualitas pemimpin yang terbaik, yang lebih sesuai dengan sunnah dan Al-Quran dan as-sunnah dan tuntunan Rasulullah, itu wajib kita lebih memilih. Gitu aja, that's it, sudah. Kecuali kalau 2 SDM laki-laki itu lebih rendah dari wanita ya kan? Ya. Selama masih mengungguli ya kita wajib memilih hal itu. Betul kan? Betul. Nah itu. Karena itu biasanya kepada kualitas bukan kepada gender. Ya kita tidak menjendutkan kaum feminim kan? Ya. Kita tidak membanding-bandingkan. Ini kita juga harus memisahkan konteks antara feminis dan juga ini ya tentang kualitas itu. Feminis itu begini nih, mereka berpandangan bahwa jenis mereka itu adalah yang paling mulia. Betul. Betul. Dan mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Yeah. Gue dengan segala hormat, karena mau bagaimanapun itu adalah bentuk pemikiran manusia. Bagaimana pemikiran itu adalah fitrah dari Tuhan. Dengan segala hormat kepada kaum feminis adalah hanya bisa mengatakan bahwa kalau ada seseorang yang ingin ditonjolkan keunggulannya, berarti dia menyadari sebenarnya dia tidak unggul. Betul. Misalnya gini,
gue bilang, gue ini pinter loh, lihat gue ini pinter, berarti dia nggak pinter. Ini ada seseorang yang ada suatu kaum yang kita ini feminis lebih mulia, berarti artinya ya lu simbolin sendiri lah. Nah ini dengan segala hormat, dengan segala hormat. Bicara wanita nih, kalau lu deketin cewek yang baru sakit hati, misalkan dia putus beberapa bulan, tapi dia masih kena trust issue cowok, jangan coba-coba deketin dia deh. Itu gue juga kealamin, gila. Nah itu makanya kita udah kasih effort berbulan-bulan, anjing, di akhir ceritanya dia kasih alasan, aduh gue nggak bisa deket dulu sama cowok nih. Nah bangsat juga kan cewek yang kayak gitu. Sahabat semuanya, cerita yang dialami oleh dia tadi, gue pernah posting di namanya adalah Bos Mugni. Gue lupa lagi episodenya, episode berapa yang jelas. Gue lupa yang jelas itu bercerita tentang gue dijadikan pelarian oleh seorang cewek. Ada teman gue sebetulnya, teman gue. Begini, ada gue ingat keterangan satu hal ya, salah satu fitnah yang paling besar di alam dunia salah satunya adalah wanita. Bahaya juga tuh cewek. Sebenarnya bahaya atau nggak bahaya itu adalah alasan standar ya. Mau cowok mau cewek itu bisa menjadi paling bahaya. Bahkan Ustadz Bakhtiar Nasir itu bilang gini loh, cowok itu bisa jadi atau laki-laki itu bisa jadi orang terjahat kedua setelah iblis. Padahal pada faktanya cewek itu lebih jahat dari iblis, bro. Ya kita mungkin itu asumsi lawan asumsi, kita nggak akan selesai. Nih, lu kan udah nikah nih bro. Sampai saat ini, lu masih ngerti nggak bahasa isyarat dari cewek? Isyarat-isyarat. Kalau misalnya ngerti nggak ngerti, itu pasti selalu berubah-ubah. Itu. Karena jahat kan gini. Gak sih cewek kayak gitu? Masalah isyarat tuh gini ya. Masalah isyarat itu adalah sebuah fitrah. Lu kalau jadi cowok tuh peka dong. Nah itu yang gua permasalahan sampai sekarang nih. Begini. Kita udah mencoba peka. Sama halnya. Tapi artian mereka itu tiap detik, tiap menit itu berbeda-beda. Sama halnya dengan gini. Bagaimana lu mempersepsikan bahwa wanita tidak pernah salah? Bagaimana itu? Ya, itu udah jadi hal yang umum. Sama halnya dengan demikian, wanita tidak pernah salah. Gue tuh selalu ngejawab gini ya, terhadap seorang asumsi wanita tidak pernah salah adalah, kalau wanita tidak pernah salah, pada waktu perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah, ada cewek nggak dalam neraka gitu aja. Gue selalu tanya itu. Ada sih. Ya, bahkan lebih banyak kan. Tapi lu lebih takut sama istri lu ya? Bukan masalah takut ya, artinya gini, kalau gue bukan masalah takut, tapi asumsi orang-orang itu kan gini, ketika seorang pria itu diam karena perilaku wanita, berarti dia takut sama ceweknya kan gitu. Padahal mungkin gue bilang ya, pria lebih banyak diam ketika ada perilaku ceweknya yang katakanlah yang tercela ya. Karena ketika dilawan fitnahnya bakal lebih gede buat cowoknya. Iya. Misalkan gini ya, misalkan cewek itu bilang, dia udah nganjing-anjing kita 10 kali misalnya gitu ya. Tapi kita balas sekali aja, dasar anjing lu balas di cewek. Dia bakal nyebarin tuh bibir-bibirnya ke teman-temannya, ke masyarakat semua. Dia kayak dan playing victim. Dan cewek itu pinter playing victim kayak gitu. I love what cewek pada akhirnya. Iya. Karena kan itu apapun itu. Karena kan itu fitrah kita. Fitrah kita sebagai manusia yang sudah ditakdirkan berpasang-pasangan dengan lawan jenis, bukan yang sejenis. Menemukan yang terbaik. Makanya, makanya begini, dalam hadisnya juga disebutin bahwa boleh lu mencintai seorang wanita dari keturunannya, dari hartanya, tapi jangan berlebihan gitu. Tapi dari semua itu lihatlah apa akhlaknya, bukan agamanya loh. Karena agama itu luas banget, men. Tapi ini yang lebih spesifik lagi, akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu tentang perilaku. Jadi kan agama itu ada yang disebut dengan syariat, ada yang disebut dengan akidah, ada yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu perilaku yang paling luar yang bisa dilihat. Bahkan sekarang gue berasumsi begini, di zaman sekarang akhlak aja bisa disembunyiin. Apalagi, sorry itu saya ilmu agama ya. Ilmu agama sekarang tinggal diomongin doang, selesai semua, gitu ya. Tinggal diomongin doang tanpa dikoreksi lagi. Kalau akhlak pun sekarang masih bisa dimanipulasi, gue bilang, ya.
contohnya gini, ketika kita misalkan lagi PDKT, itu cewek tuh halus banget. Pas pacaran ketahuan udah bobroknya gimana nih. Begitu aja sebaliknya mungkin ya. Kita nggak menyudutkan salah satu genre ya. Bisa jadi cowok pun demikian. Pada waktu PDKT baik, pas waktu pacaran malah sebaliknya. Begitu juga ketika misalkan ketika pacaran masih baik, oh ternyata pas menikah ketahuan tuh aslinya kayak gimana. Begitu juga dengan cowok, kali lagi ya, semuanya bisa terjadi pada siapapun. Makanya terjadilah apa ya? Makanya jadi sekarang ini yang lagi ramai itu adalah Mary is Carey nih. Apa itu? Mary is Carey, jadi takut menikah. Takut menikah kan? Mary is Carey itu adalah salah satu hal yang paling gua sorot saat ini. Karena gue bilang begini, pernikahan itu sama dengan kehidupan. Bahkan pernikahan itu adalah kehidupan yang paling nyata. Gue bilang pernikahan itu ya. Kalau ini menjadi celamahan anjing gue sih ngomong nikah. Ya kumat kita sama nih nanya ke orang. Bro. Pernikahan itu adalah kehidupan yang paling nyata. Kenapa? Why? Kita hidup dengan orang yang lain, kita pilih dia untuk hidup bersama sampai seumur hidup. Ya. Artinya kita memilih untuk menjalin kehidupan yang baru untuk kita jalani selamanya. Maka itulah kehidupan yang nyata. Kenapa? Kita hidup tanpa menikah misalkan ya. Kita hidup tanpa menikah bisa-bisa aja. Iya. Bisa aja. Gue potong dikit nih. Lu bisa ngomong kayak gini karena bagi gue lu udah goal relationship nih ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, karena lu udah menikah nih. Ya. Nah, bagi gue masih belum percaya terhadap seperti itu. Kenapa? Beberapa kali gue pernah dikecewakan sama cewek. Jadi sekarang gue lagi kena terus isu anjing kok cewek jahat banget sih. Ketika gue mau ke langkah yang lebih serius, kok masih kayak gini loh cewek itu. Entahlah, itu pandangan secara umum atau apa yang gue alamin doang sih. Yang mudah-mudahan cewek-cewek yang gue alamin doang, nggak keseluruhannya seperti itu gitu, mudah-mudahan gitu. Memang kalau melihat realitas sekali lagi ya, melihat realita adalah sekarang mencari orang yang baik itu susah. Betul. Mencari kalau secara realita, yang baik ada susah, apalagi yang soleh. Nah, sementara pernikahan itu sama kayak sepak bola. Ketika seseorang nggak mau menjalani arahan pelatihnya, bisa menang nggak itu klub? Nggak kan bisa. Ya. Sedikit kemungkinannya. Nah, ini pernikahan itu aturannya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan semuanya. Kedua orang ini, laki dan perempuan ini mau ngejalanin atau enggak? Satu orang aja nggak mau ngejalanin, ya udah semuanya rusak. Tuh. Nah, pertanyaannya berapa banyak orang yang kedua-duanya mau menjalani, berpasrah diri menjalankan semua aturan agama yang sudah ditetapkan? Berapa banyak yang mau ngejalanin itu? Kita pisahkan dulu antara watak, tabiat dan segala macam, kita pisahkan dulu. Tapi kemauan dulu dari antara dua orang ini, berapa banyak sih yang mau ngejalaninnya? Ya, bro, setuju masalah itu. Terkadang kan kita itu terparadigma sama pandangan umum. Iya. Ya, oke. Tapi yang lebih cacat lagi adalah kita menganggap pandangan umum itu lebih benar dari agama sendiri. Oke. Dan lebih kacaunya lagi ketika kita tarik dengan ilmu agama, mereka nggak mau. Karena sudah terbiasa menjalankan hal itu sehari-harinya, bahkan bertahun-tahun, bahkan dari buyut-buyut mereka itu. Gitu. Nah, itu yang sekarang bahayanya. Makanya di sini diperlukan dalam pernikahan itu keterbukaan pikiran. Dan keduanya, kalau bahasa gue itu saling merendahkan hati kepada pasangan, saling merendahkan diri kehadapan Tuhan. Nah, ibaratnya, pertanyaannya, kedua orang itu mau atau enggak? That's it. Ya emang kalau diomongin ya gampang banget. Tapi kalau jalanin itu beginilah. Jalan itu, halangannya itu banyak banget faktornya. Entah itu dari watak, entah itu dari lingkungan, entah itu dari ego, banyak banget halangannya. Tapi di situ ujian hidupnya itu di situ. Ujian hidupnya itu di situ, dan yang menentukan langkah kita itu bisa atau enggaknya ya di situ juga. Dalam bagaimana kita melawan watak kita, bagaimana melawan tabiat kita, bagaimana melawan ego kita, bahkan bagaimana melawan pikiran dan perasaan kita. Nah, disitulah agama hadir. Makanya itu sebuah hal ilmu yang sangat mahal, tapi nggak mau diakui oleh banyak orang. Tetapi ketika sekalinya ada yang paham, nggak mau diikutin juga, ya udah susah kayak gitu. Udah susah bener. Ya gitu. Akhirnya kan timbul
ya udah kalau kayak gini mending cerai aja, kalau gini malah cerai aja, kalau daripada gini mending cerai aja. Jadi seolah-olah sekarang itu mau nggak mau diakuin bahwa pernikahan itu kayak pacaran. Pernikahan itu kayak pacaran, bukan pacaran kayak pernikahan. Tapi pacaran kayak pernikahan itu udah kebalik ini. Pacaran kayak pernikahan, ya ada. Sekarang pergaulan sekarang, yang pacaran sekarang itu bisa staycation, men, intinya. Nah, pernikahannya kayak pacaran, dikit-dikit cerai. Gitu loh. Karena udah kebalik sekarang pemikirannya itu. Nah, ini Pak, nih, janganlah lu bagi jangan lu terhadap kita nih yang belum nikah. Pada akhirnya lu cari pasangan buat menikah itu yang kita butuhkan atau yang kita inginkan? Yang kita butuhkan, yang kita inginkan sih sebetulnya ini beradu pasti dalam batin nih. Yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Oke? Atau yang mau aja. Pada akhirnya kan begini ya. Pada akhirnya begini. Adalah dia mau taat kepada agamanya atau enggak. Gitu aja. Pada akhirnya seperti itu.